Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Bagaimana puasa hari ini? Lancar ya? Semoga ibadah hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Perkenalkan, nama saya Yeni Agustin dari Rohis SMK Negeri Pringsurat. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin bercerita kisah Nabi Sulaiman dan Raja Semut. Jadi, selama bulan Ramadan ini, channel SMK Negeri Pringsurat Official akan menayangkan kisah Nabi dan Rasul yang akan tayang setiap hari loh. Jangan sampai terlewat ya. Mari kita simak kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dan Raja Semut. Nabi Sulaiman alaihissalam terkenal sebagai nabi yang sangat cerdas dan kaya raya. Ia memiliki istana yang berkilau permata. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepadanya sehingga ia menjadi nabi yang cerdas, adil, dan bijaksana. Selain kekayaan yang berlimpah dan ilmu yang sangat luas, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi mukjizat kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, yakni dapat menundukkan angin, laut, dan binatang. Dengan keistimewaannya itu, Nabi Sulaiman dapat berpergian mengendarai angin. Wah, luar biasa ya! Ia dapat memerintah jin dan burung-burung untuk membantunya ia berperang. Nabi Sulaiman alaihissalam dapat berbicara dan memahami bahasa binatang. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman dan pasukannya melakukan perjalanan di sebuah daerah yang bernama Thaif. Nabi Sulaiman membawa pasukannya yang terdiri dari jin, manusia, dan burung-burung. Para jin dan manusia berjalan bersama Nabi Sulaiman, sedangkan burung terbang menaungi mereka dengan sayapnya. Nabi Sulaiman juga mengatur pasukannya. Di bagian depan bertugas untuk menjaga agar tidak melewati batas yang telah ditentukan. Di bagian belakang bertugas agar tidak ada satu orang pun yang ketinggalan. Di tengah perjalanan, Nabi Sulaiman dan pasukannya memasuki sebuah lembah. Di lembah itu banyak sarang semut. Melihat banyaknya pasukan yang dibawa Nabi Sulaiman alaihissalam, semut pun ketakutan. Mereka khawatir akan terinjak-injak oleh Nabi Sulaiman dan pasukannya. Jirsan si Raja Semut yang berasal dari Bani Sisiban berkata pada semut lainnya, "Hai semut-semut, cepatlah masuk ke dalam sarangmu agar tidak terinjak-injak oleh pasukan Nabi Sulaiman." Sedangkan mereka tidak menyadarinya. Quran Surat An-Naml ayat 18. Mendengar perkataan Raja Semut, Nabi Sulaiman alaihissalam pun tersenyum. Kemudian, ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi keistimewaan sehingga ia dapat memahami ketakutan para semut. Nabi Sulaiman alaihissalam pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhan, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku, dan untuk mengajarkan amal saleh yang telah Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh." Quran Surat An-Naml ayat 19. Nabi Sulaiman pun meminta pasukannya untuk berhenti. Para pasukan yang tidak mengerti maksudnya itu menjadi kebingungan. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam menjelaskan apa yang ia dengar dari Raja Semut dan rakyatnya. Setelah Nabi Sulaiman menjelaskan apa yang ia dengar, akhirnya mereka mencari jalan lain untuk sampai ke tujuan. Hikmah yang dapat diambil dari cerita di atas, yang pertama, menjadi manusia yang cerdas dan bijaksana. Yang kedua, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, meski mempunyai kelebihan dan banyak keistimewaan, akan tetapi tidak selantasnya kita untuk menjadi sombong dan lalai. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe di channel SMK Negeri Pringsurat Official.